Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 7 buat materi hari ini, yaitu kita akan membahas pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Sini kita akan dicontohkan kita membuat balado kentang kulit. Adapun untuk kompetensi dasarnya kita tetap membahas di KD 3.4, yaitu memahami rancangan pengolahan, penyajian dan pengemasan bahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk KD 4.4-nya yaitu pengolahan, menyaji dan mengemas bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Adapun untuk tujuan pembelajarannya pada pembelajaran kali ini, yaitu setelah mempelajari ini kita mampu memahami tahapan pembuatan pengolahan pangan hasil samping sayuran menjadi makanan dan minuman secara tepat dan prinsip penyajian dan pengemasan produk olahan pangan sayuran secara tepat. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut ke materi pokoknya. Dalam pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Oke, masih ingatkah kalian tentang tahapan pembuatan suatu pengolahan pangan? Nah, tahapan pembuatan suatu pengolahan itu yang pertama yaitu ada perencanaan. Kita sambil mengingatkan kembali ya, kita ulas kembali tahapan-tahapan pengolahan itu. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Di perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan, ada ide gagasannya. Yang kedua setelah perencanaan yaitu ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu persiapannya gimana, pembuatannya gimana. Setelah pelaksanaan yaitu ada penyajian dan pengemasan persiapan. Yang keempat yaitu evaluasi. Jadi tahapan pembuatan pengolahan itu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, penyajian dan pengemasan, yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi kalian yang kalau disuruh membuat laporan itu, membuat laporan praktek itu, yang harus dikerjakan ini ada perencanaannya gimana, identifikasi kebutuhannya gimana, ide gagasannya gimana. Selanjutnya ke pelaksanaan, persiapannya apa saja, pembuatannya gimana. Terus penyajian, apakah dengan penyajian atau dengan pengemasan. Kalau menggunakan keduanya, penyajiannya menggunakan apa, pengemasannya bagaimana. Yang terakhir yaitu evaluasi, kayak gitu ya. Ini adalah yang perlu kalian ingat dalam tahapan pembuatan pengolahan. Oke. Tahapan pembuatan suatu pengolahan pangan harus selalu diperhatikan agar produk pengolahan pangan yang dihasilkan tepat dalam pengolahan, nikmat dalam rasa, dan hendaknya juga memperhatikan estetika penyajian dan pengemasan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik bagi konsumen. Tetapkan hal yang apa yang akan dibuat, lalu buatlah rencana kerja pembuatan pengolahan secara lengkap sesuai tahapan pembuatan pengolahan produk pangan.
Nah, dalam pembuatan pengolahan produk pangan, hendaknya perlu memperhatikan keamanan pengguna bahan pangan dan kebersihan dalam bekerja. Oke, kita kasih contoh yaitu tahapan pembuatan makanan atau minuman berbahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tadi tahapan pembuatan itu ada perencanaan. Di sini perencanaannya yaitu yang pertama dalam identifikasi kebutuhannya, ayah Nabila baru saja panen kentang. Nabila ingin membuat makanan yang manfaatkan sayuran kentang secara utuh, yaitu umbinya sebagai bahan pangan utama dan juga kulitnya sebagai hasil samping kentang. Jadi di sini bahan utamanya itu apa? Ya, yaitu bahan utamanya itu adalah umbinya. Bahan hasil sampingnya itu apa? Ya, hasil samping dari kentang yaitu adalah kulit kentangnya ya. Oke, ide atau gagasannya di sini Nabila ingin mempraktekkan pengetahuan yang dapat di sekolah dan mencoba merasakan seperti apa jika dia makan kentang bersama dengan kulitnya. Jadi ini yang diolahnya adalah bahan utamanya disamakan sama bahan hasil sampingnya. Jadi ini dua bahan utama, bahan sampingnya sama-sama diolah. Oke, selanjutnya yaitu pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya yang pertama persiapannya. Yang pertama yaitu memilih sayuran kentang yang baik, yaitu tidak tumbuh tunas dan tidak ada bagian yang membusuk. Yang kedua, mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. Yang ketiga, mempersiapkan bahan dengan mencuci dan menyikat kentang agar tanah yang menempel bersih dan kulit pun bersih, kulitnya pun menjadi bersih. Yang keempat yaitu mengupas bawang merah, bawang putih dan membersihkan cabai. Itu persiapannya. Oke, selanjutnya untuk bahan-bahannya, bahan yang diperlukan untuk bumbunya yaitu yang pertama memerlukan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, garam, gula, dan merica. Sedangkan untuk bahan hasil sampingnya yaitu kentang. Oke, untuk peralatannya, alat yang dibutuhkannya yaitu pertama kita harus menyediakan kukusan, selanjutnya wajan, selanjutnya yaitu sutil, cobek, dan ulekan, baskom, piring, talenan, pisau, dan sendok ya. Nah, sedangkan untuk penyajian dan pengemasan yang dibutuhkan yaitu mangkuk kaca dan wadah mangkuk plastik untuk penyajian, dan pengemasan yang dibutuhkan yaitu mangkuk kaca dan wadah mangkok plastik. Ini untuk penyajian dan pengemasannya. Oke, selanjutnya setelah mengumpulkan bahannya, setelah mengumpulkan peralatannya, selanjutnya kita ke proses pembuatannya. Nah, dalam proses pembuatannya yang pertama yaitu kukus kentang bersama kulitnya dengan dandang kukus yang bagian bawahnya diisi air, lalu di atasnya ditaruh saringan dengan kentang di dalamnya. Tutup dengan kukusan, hidupkan kompor dan kukusan selama beberapa menit.
Jadi di dalam pengolahan bahan samping sayuran ini kita masih memerlukan teknik pengolahan, teknik dasar. Masih ingatkah kalian tentang teknik dasarnya? Itu untuk pengolahan bahan hasil samping sayuran itu kita menggunakan teknik-teknik dasar. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu untuk mengetahui kentang telah matang atau belum dengan menusuk garpu atau lidi. Jika sulit menembus daging kentang maka belum matang. Apabila mudah menembus daging kentang maka telah matang. Kulit kentang akan berubah warna menjadi lebih coklat dan kering jika dikukus. Jadi kita melihat kematangan kentangnya itu kita bisa ditusuk dengan garpu atau dengan lidi ya. Selanjutnya yaitu potong kentang berkulit sesuai selera, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian kukus kentang berkulit, kukus hingga matang. Nah, kenapa kulit kentangnya tidak dikupas? Karena kita di sini yaitu mengolah bahan hasil samping dari sayuran. Nah, di sini yaitu bahan hasil samping dari kentang itu yaitu kulit kentangnya. Jadi kita dimasak dengan kulit kentangnya. Oke, selanjutnya yaitu goreng kentang berkulit yang telah dikukus dengan minyak yang dapat merendam seluruh kentang. Goreng hingga berwarna sedikit kecoklatan dan tiriskan pada saringan. Tujuan kentang dikukus lalu digoreng agar kulit kentang crispy, asinnya dan warna kentang tetap segar. Oke, selanjutnya yaitu kupas kulit bawang bombay, bawang putih, bawang merah, bersihkan cabai rawit dan tangkainya. Ini untuk bumbunya ya. Selanjutnya yaitu bawang bombay diiris tipis semanjang. Yang ketujuh yaitu bawang merah, bawang putih dan cabai merah disiapkan pada cobek. Selanjutnya ulek bumbu sampai halus. Oke, selanjutnya yaitu taruh sedikit minyak pada wajan dan tumis bumbu yang telah diulek. Setelah bumbu sedikit berubah warna, masukkan irisan bawang bombay. Tumis bumbu hingga sedikit mengering, lalu tuangkan sedikit air agar kentang berkulit dimasukkan tercampur dengan semua bumbunya. Masukkan kentang pada tumisan bumbu, kemudian beri garam, gula dan merica secukupnya. Aduk. Selanjutnya aduk secara merata bersama bumbunya hingga sedikit kering. Rasakan balado kentang apakah sudah cukup enak. Nah, ini tahapan-tahapan atau proses pembuatannya kentang balado kulit ya. Oke, selanjutnya penyajian dan pengemasan. Nah, penyajian dan pengemasan balado kentang berkulit disajikan pada mangkuk kaca. Nah, untuk pengemasannya balado kentang kulit dapat menggunakan wadah mangkuk plastik dilengkapi tutup yang rapat. Mangkuk plastik sebaiknya yang bening atau transparan agar dapat terlihat bentuk masakannya sehingga dapat menarik konsumen ya. Itu cara penyajian atau pengemasannya. Oke, untuk evaluasinya yaitu di setiap akhir pengolahan bahan pangan ujilah hasil dengan cara mencoba atau merasakan makananmu bagaimana rasa olahan pangan hasil samping sayuran yaitu balado kentang berkulit. Penyajian dan pengemasan juga perlu dinilai. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya. Gunakan catatan tersebut sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat makanan olahan bahan pangan sayuran menjadi makanan di waktu yang akan datang. Terakhir yaitu
perhatikan keselamatan kerja. Yang pertama dalam mengolah, kita gunakan celemek. Ikat rambutmu jika panjang dan gunakan topi koki atau topi apa saja agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Yang kedua, cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Yang ketiga, hati-hatilah dalam bekerja, baik saat menggunakan peralatan tajam, listrik, kompor gas, atau minyak tanah maupun pecah belah ya. Yang keempat yaitu jaga kebersihan, kerapihan, dan kerja sama saat membuat olahan makanan dan minuman. Itulah contoh pengolahan dari bahan samping sayuran ya. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti, boleh nanti kita bahas di dalam grup WA ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.